Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Video ini disponsori oleh Venus Aquatics dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Buat yang baru kenal dengan channel ini, jadi perkenalkan, nama saya Nicholas Kurniawan. Dan Nicholas Kurniawan itu biasa disingkat NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan gitu. Kalau yang belum kenal saya atau baru pertama kali mampir ke channel YouTube Venus Aquatic, bisa panggil saya Nicholas, atau bisa panggil saya Nikur, atau bisa panggil saya, mau panggil apa ya boleh lah, apa panggil sayang atau bebek kayak mantan saya juga boleh, yang katanya nggak bisa hidup tanpa saya tapi sekarang masih hidup dia. Nah itu, jadi pada episode kali ini kita kedatangan dan mau unboxing, juga memperkenalkan satu ikan yang baru naik daun. Namanya adalah Thor Putih Tora. Nah, nanti kita kasih lihat ya di dalam Thor Putih Tora ini. Jadi ini ikan yang dari India. Jadi ini satu kampung halaman sama Auranti, Stewarti, dan lain-lainnya. Itu mereka dari India, dari Sungai Gangga. Tapi yang namanya Thor Putih Tora itu bisa ditemukan sampai pegunungan Himalaya juga, sampai perbatasan India dan Nepal sana gitu. Jadi ini ikan yang sangat cantik. Jadi kenapa dia naik daun? Jadi kalau menurut pendapat saya juga, ikan Thor ini ada banyak jenisnya. Mirip-mirip seperti Cana. Kalau keluarga Cana itu kan kurang lebih ada 50 plus jenisnya, spesiesnya. Ada Cana Bleheri, Cana Stewarti, Cana Ignis, Cana Orna, dari yang terkenal sampai yang kurang terkenal gitu. Ada banyak banget. Cana Lipor, belum pernah denger kan? Ada Cana, banyak banget lah. Cana Africana juga ada, para Cana gitu, ada Obscura, ada banyak. Dan jenis master ini dia satu keluarga sama ikan mas gitu, Cypridae gitu, masih satu keluarga. Tapi keluarga kecil dia sendiri itu ikan master atau Thor ini itu juga banyak banget. Setidaknya ada 20 jenis Thor gitu. Jadi ada yang paling terkenal itu kan Thor Putih Tora, ada juga Thor Soro. Kalau yang lokalan di sini itu Thor Tamboroides atau Red Master yang banyak di daerah Jawa. Ada juga ya yang kalau dari Thailand itu Thor Strachey gitu. Terus ada juga yang dari Cina itu Benasi, ada Ijiang, ada banyak banget lah jenisnya. Jadi ini salah satu jenis ikan yang keluarganya itu sangat besar. Jadi ada banyak banget jenisnya. Oke. Dan yang kita pengen bahas dan pengen perkenalkan pada hari ini yaitu Thor Putih Tora yang berasal dari India gitu. Jadi kalau Thor Putih Tora ini kalau datang itu biasa kecil-kecil kayak gini gitu. Kenapa kita gak datengin yang gede? Padahal yang cantik kan yang gede ya. Jadi kalau kecilnya seperti ini nanti kita lihat juga di akuarium. Tapi kalau udah gede itu badannya itu makin emas, makin mengkilap, pokoknya makin cantik lah. Tapi kita datengin yang gede, yang kecil seperti ini karena ongkos kirimnya mahal kalau kita datengin yang gede. Karena mereka ini kalau yang gede mereka satu box itu cuma muat sedikit lah, karena ikan Thor ini beda sama Cana. Kalau Cana mereka bisa kuat di lingkungan yang sedikit kadar oksigen gitu. Jadi kadar oksigen sedikit dia bisa survive. Tapi kalau ikan Thor Putih Tora ini dia perlu kadar oksigen yang banyak. Oke, jadi itu kenapa kita datengin yang kecil-kecil. Dan kalau bicara pembesaran, jadi ini kenapa saya syutingnya di depan kayak gini. Jadi ya namanya Thor Putih Tora itu kalau buat pembesaran itu juga gampang banget. Tapi kalau kita pelihara di akuarium, dari pengalaman saya, itu pelihara ukuran kecil seperti ini nih, ukuran 5 cm seperti ini. Kalau dipelihara di akuarium 6 bulan 1 tahun mungkin masih segini juga, masih 5-6 cm. Tapi saya coba nih dipelihara di palut seperti ini, ikan yang sama
itu dalam 3 bulan dari 5 cm bisa sampai 20 cm, bahkan 25 cm. Nah, nanti ditampilin juga b-roll ya. Jadi ini ikan yang sebenarnya tuh relatif cepat pertumbuhannya. Kenapa relatif cepat pertumbuhannya? Karena ikan tor putih tora ini besarnya tuh bisa sampai 2 meter. Nah, nanti ditampilin juga tuh foto-fotonya. Jadi ini salah satu spesies ikan yang bisa tumbuh besar banget. Jadi nggak heran kalau dia bisa tumbuh dengan cepat dan besar. Tapi ada syaratnya teman-teman. Harus lingkungannya itu disesuaikan juga. Karena yang namanya ikan itu tidak bisa tumbuh lebih besar daripada wadahnya. Sama seperti manusia itu nggak bisa tumbuh lebih besar daripada impiannya, daripada rasa optimismenya, daripada cita-citanya, daripada visinya. Itu manusia itu nggak bisa tumbuh lebih besar daripada mimpi-mimpinya. Kalau ikan tidak bisa tumbuh lebih besar daripada akuariumnya atau wadahnya. Kalau dipiara di wadah yang kecil, mereka kuntet. Mau dikasih makan gimana banyak pun, mereka tetap segitu-gitu aja. Tapi dari pengalaman kita taruh di kolam yang besar, itu mereka cepet banget besarnya. Apalagi nih ya, saya kasih satu tipsnya, rahasianya. Kita kasih mushroom seperti ini. Tuh kolam kita ada mushroomnya. Bisa lihat juga di situ tuh ada air mancur. Itu namanya mushroom. Jadi biasanya yang pakai mushroom itu orang-orang pecinta koki biasanya. Tapi dari pengalaman saya, mushroom itu kan meningkatkan DO atau dissolved oxygen. Jadi oksigen itu makin banyak. Nah, ikan yang tumbuh di lingkungan yang kadar oksigennya tinggi, itu mereka tumbuhnya lebih cepat, lebih bagus, lebih sehat juga. Itu segala macam ikan. Mulai dari arwana, koki, koi, bahkan sampai master ini, kalau dikasih mushroom, mereka tumbuhnya lebih besar dan lebih cepat gitu. Selain itu juga lebih sehat mereka. Bahkan cana pun ditaruh seperti ini, mereka lebih mantap juga. Dan kalau ini ya tips ya, jadi kalau kenapa saya bilang ini satu ikan yang bisa kedepannya cerah juga masa depannya, karena peliharanya itu relatif mudah. Dia bukan ikan yang lemah, bukan ikan yang gampang mati, bukan ikan yang gampang sakit. Jadi ikan yang bagus lah dipelihara gitu, gampang. Buat beginner atau pemula mau pelihara ikan master ini oke banget. Dan kalau saya lihat pelihara ikan master ini nggak bisa satu teman-teman. Kalau pelihara ikan cana kan satu, ikan arwana satu, paling belinya teman-temannya. Kalau ikan master ini dia nggak bisa pelihara satu. Biasanya peliharanya banyak langsung kayak ikan koi lah. Kan dia masih saudara sama ikan koi. Kenapa? Karena peliharanya itu barengan dan dia tipe ikan yang schooling atau berenang bersama. Kalau kita pelihara banyak, itu makin cantik dia. Jadi berenang ke kiri bareng, ke kanan bareng, gitu. Itu cantiknya si tor putih tora ini, teman-teman. Jadi mereka berenangnya sama-sama, terus juga kalau dikasih makan itu mereka ngumpul gitu. Mereka ngumpul. Dan satu lagi nih, tipsnya buat teman-teman yang mau pelihara tor putih tora ini, kenapa saya sarankan berkelompok juga, belinya barengan. Karena kalau dia sendirian, mereka pertumbuhannya itu lebih lambat dibanding kalau belinya ombyokan atau digabungin kayak gitu. Karena mereka makannya jadi lebih lahap. Mereka berburu makan atau pas dikasih makan itu lebih semangat. Mungkin sama kayak kita lebih semangat makan kalau bareng teman-teman ya, rame-rame kita lebih semangat makannya gitu. Oke, jadi itu dipiara bareng-bareng, mereka jadi makin bagus. Terus juga dikasih tempat yang besar biar mereka cepat besarnya. Selain itu juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan itu kalau kita taruh di tempat yang kena matahari. Jadi kalau sama aja kayak manusia kan, kalau ada vitamin D-nya kan tulang lebih kuat, kena matahari kan kita tumbuh lebih sehat. Nah ikan juga kalau ada sinar matahari, mereka pertumbuhannya lebih baik gitu teman-teman. Jadi kalau masih ada pertanyaan seputar ikan tor, nanti bisa tulis di kolom komentar. Jadi ini jenis ikan yang omnivora, apa aja mau. Dikasih pelet mau, dikasih jangkrik mau, dikasih udang mau, dikasih cere laut beku aja mau gitu. Jadi salah satu tips juga
buat mereka biar tumbuh cepat dan besar, itu dikasih makanan yang tinggi protein. Satu makanan tinggi protein itu kalau saya biasa kasih cere laut beku, dipotong-potong kecil-kecil, kasih mereka, itu mereka cepat gemuk dan cepat besar, gitu teman-teman. Jadi itu tipsnya, biar mereka cepat besar kan. Jadi gak usah beli langsung yang besar, kita nikmatin the joy of keeping this fish dari kecil sampai besar. Kita lihat, kita amatin pertumbuhannya, awalnya belum ada motifnya, jadi ada motifnya, belum ada warnanya, sampai keluar warnanya. Dan kalau udah gede, itu dia bisa bener-bener golden banget warnanya. Jadi sama seperti kebanyakan jenis store, waktu masih kecil tuh kurang bagus warnanya, tapi makin gede, dia makin maksimal, potensi warnanya makin bagus, patternnya. Jadi ini buat orang-orang yang sabar, yang mau menjalani proses gitulah. Jadi kalau pelihara ikan ini ya kita proses, progress, nanti makin bagus ikannya dan nilai ikannya juga bisa meningkat jauh banget. Oke, jadi ini kita baru datang, kita lepasin di akuarium ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke teman-teman, kita mau masukin ikan tor putih tora ini ke dalam akuarium ya. Jadi dia berbeda dengan ikan cana. Kalau ikan cana nggak ada filtrasi, nggak ada apa, aman. Tapi kalau ikan tor ini dia perlu oksigen, perlu gelembungan gitu. Jadi kita peliharanya harus ada filtrasi. Jadi kalau cari filter yang bagus, jangan lupa ya carinya filter Sibilian. Oke. Ini kita udah aklimasi tor putih tora kita. Oke, mungkin dimasukin lagi. Oke, jadi ini udah ada airnya ya, jalan. Ini kita pakai lampu juga lampu Sibilian teman-teman. Jadi ini lampu yang bagus banget, ini lampu view. Dan kalau ngomong-ngomong tadi kan, yang namanya ikan itu bagus kalau ada sinar matahari. Kadang kita piara di ruangan itu tidak ada sinar mataharinya kan. Nah ini kita pakai lampu view seperti ini, itu bisa membantu. Jadi lampu view bukan sekedar lampu lucu-lucuan, tapi lampu view yang mengandung UV atau matahari gitu. Cara taunya satu lampu itu mengandung UV atau enggak itu gampang aja. Ini ada ini nih kartu UV ya. Kita cek nih apakah benar lampu Sibilian itu mengandung UV. Ini bisa dites gitu. Kita taruh ini kita taruh kartu tes UV ini di atas lampu Sibilian. Lampu apapun yang mengandung UV, tuh gambarnya keluar. Nah ini bener-bener mengandung UV gitu. Nanti didiemin hilang lagi gambarnya. Ini karena dia mengandung UV, gambarnya keluar. Jadi ini terbukti. Jadi lampu Sibilian itu selain dia bisa memaksimalkan warna ikan ya, dia juga mengandung UV yang buat ikan kita sehat. Nah ini contohnya lagi ya. Tuh. Ikan yang dikasih lampu Sibilian warnanya jadi jauh lebih cantik. Warnanya dia keluar dengan lampu Sibilian. Jadi selain, oh ya ngomong-ngomong ini namanya ikan Daukinsia. Ini dari India juga. Satu ikan yang potensial banget kalau teman-teman mau ternak. Oke, jadi itu kita balik lagi ke topik bahasan kita. Tadi kita udah proses aklimasi. Jangan lupa kalau pelihara ikan itu harus diaklimasi dulu. Ini ya, kita masukin ke akuarium sekarang. Oke, boleh bantu lepas. Jadi, ini udah kena, hilang dia pudar efeknya. Jadi kalau beli lampu jangan sekedar lampu. Oh iya, ini promosi iklan juga. Ini media filter Sibilian nih. Jadi semuanya kita ini buat menjaga akuarium tetap bersih. Karena walaupun akuarium itu kelihatan bersih, tapi belum tentu bersih. Makanya itu kita perlu media filter yang mantap. Contohnya media filter Sibilian. Oke. Ini kita udah aklimasi tadi.
Oh ya, ini kita taruh di sini buat besarin dikit lagi sebelum dia masuk ke kolam ya. Jadi kalau baru datang kita rawat dulu di akuarium sampai mereka mantep betul. Baru nanti kita lepasin di kolam untuk pembesaran. Kenapa harus ditaruh dulu di sini? Karena kalau taruh di kolam langsung takutnya kesedot sama media filter ya, gitu kan media filternya kan terlalu kuat ya kalau kolam gitu. Ya, karena udah diaklimasi lama, kita pede untuk langsung lepasin. Ini udah oke. Kita lepasin, kita pastikan tidak ada yang tertinggal atau left behind. Oke, jadi ikan tor putih tora ini jadi mereka itu perlu yang namanya air dengan kadar oksigen tinggi gitu ya. Seperti yang tadi udah kita ceritain, dia juga perlu air yang kualitas airnya bagus. Jadi kalau teman-teman mau pelihara tor putih tora ini, pastikan bahwa mereka itu ada filtrasinya, bukan seperti cana. Kalau ikan cana nggak ada filter, kata orang Sunda tuh nanaon atau tidak masalah nih. Filter cana dicabut nggak masalah teman-teman, karena ya mereka ini bisa bernapas langsung dari udara. Tapi yang orang nggak tahu juga, jadi ikan tor putih tora ini dia bisa loncat juga kayak cana. Jadi kalau teman-teman pelihara ikan tor putih tora, pastikan tempatnya tertutup atau tempatnya harus benar-benar besar. Kalau tidak benar-benar besar, dia stres, dia bisa loncat keluar akuarium seperti arwana, seperti ikan cana juga gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita akhiri saja gitu, karena kurang lebih kita udah jawab semua ya. Makanannya udah, cara perawatan udah, cara pembesaran udah. Apalagi teman-teman, kalau ada ide atau masih ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar gitu. Ya semoga kita bisa belajar sama-sama, dan jenis tor ini atau jenis master ini ada banyak banget. Kita juga banyak ikan-ikan master lainnya ya, seperti yang tadi yang saya sebut, Strachey ada, Neobenasi ada, tor foro ada, tor tamboroides yang dari Indonesia juga ada, kita ekspor ke luar negeri. Terus juga kalau di sini nih kita impornya tor putih tora, tapi biasanya nggak semuanya tor putih tora, ada keselip juga jenis lain. Biasanya yang keselip itu namanya tor crude. Jadi bedanya itu di mukanya. Kalau tor crude itu lebih bulat, kalau tor putih tora lebih lonjong kayak torpedo, kayak misil, kayak rudal. Oke, jadi itu teman-teman, nih saya lagi sambil buka kerannya biar airnya bagus lah. Oke, jadi sekian video pada kali ini. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa like, tinggalkan komen. Yang belum subscribe, di subscribe, nyalakan loncengnya. Dan biar kita lebih akrab juga, kita ada grup WhatsApp teman-teman, bisa cek di deskripsi, ada linknya, bisa join di sana. Kalau pengen mungkin PO ikan, atau kita biar ngobrol lebih dekat, bisa gabung ke grup WhatsApp kita. Oke, sekian video pada kali ini. Terima kasih banyak udah menonton Venus Aquatic Channel. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah.